ada tulis hasil bagi ya, hasil bagi dan sisa. Hasil bagi dan sisa pembagian ya, pembagian suku banyak, GX sama dengan 3x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 3x kuadrat jika dibagi, dia bilang jika dibagi dengan 3x kuadrat plus 5x min 2 berturut-turut ya, berturut-turut. Oke, pilihannya nomor A. Anda kalau bisa Anda menjawab silakan. Di sini A itu adalah x kuadrat min 2x min 5 dan 29x min 10. Yang B di sini ada tulis x kuadrat min 2x min 5 dan sisanya min 29x min 10. Yang C di sini ada x kuadrat min 2x plus 5 dan sisanya adalah min 29x plus 10. Yang D di sini ada x kuadrat min 2x plus 5 dan 29x min 10. Pilihan E di sini ada x kuadrat min 2x plus 5 dan 29x plus 10. Ya mohon maaf kalau Kipin harus nulis satu persatu. Kalau Kipin nggak nulis enak ya, tinggal langsung jawab. Tapi kalau nanti di record Anda mau mengulang, Anda nggak ngerti soal basicnya gimana. Sebentar ya, Kipin izin ini dari TikTok sebentar. Kipin izin dari TikTok ya. Jadi kalau Kipin tidak memakai tidak ditulis satu persatu, percuma. Kipin nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti recordnya Anda mau belajar, Anda susah ya. Anda mau belajar, Anda susah. Sebentar, mohon pamit. Sebentar Kipin cek. Anda boleh sekalian lihat ya cara buatnya gimana ya. Anda bisa lihat cara buatnya gimana. Sebentar Kipin cek dulu ya. Apa ada yang salah di sini ya? Sebentar Kipin cek. Ya, Anda bisa coba ya, sebentar Kipin cek dulu ya. Oke, sebentar Kipin cek. Oke. Ya, nomor 1 di sini ada tulis hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak ini. Caranya gimana untuk menyelesaikan ini? Gampang ya. Anda mau pakai honor bisa, mau pakai pembagian biasa juga boleh, memakai teori Makino juga bisa ya. Kalau Kipin lihat di sini ini pakai honor lebih gampang. Kenapa kok pakai honor lebih gampang? Ada syaratnya kalau pakai honor, dengan syarat dibagi ini bisa difaktorize ya. Jadi Kipin jawabnya begini ya, nomor 1. Sebentar, Anda sudah jawab mungkin. Kalau sudah jawab oke. Nah, Kipin jawabnya begini ya. Sebentar, Kipin tulis di sini. Kalau umpama aku punya GX sama dengan 3x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 3x kuadrat ya. Kalau ini dibagi ya, kalau ini dibagi dengan 3x kuadrat plus 5x min 2 ya. Kalau kita memakai cara pembagian biasa itu terlalu lama ya. Anda harus paham. Anda bisa lihat di polinomial mudahnya Kipin dengan cara cepat ya, dengan stangkas ya. Jadi Kipin tidak mengulang lagi. Nah, kalau di bagian ini Anda factorize. Ini bisa enggak kalau difaktorize? Kalau ini difaktorize, kalau Kipin tulis di sini 3x, perkalian ini adalah min 6, dan ini 3x ini x, betul? Kipin tulis ini plus 2, ini min 1, min 1, 2 itu min 2. Min x 6x berarti 5x. Kipin nggak bahas ini ya secara frontal, nggak bahas. Kunci kalau daripada honor, kalau ini bisa difaktorize itu aja. Terus langkahnya gimana Kipin? Ya kita bikin pakai honor ya, nanti Kipin ajari dengan cara pembagian. Jadi Anda nyimak enak mana,
Kipin tulis ada X pangkat 4, ada X pangkat 3, ada X kuadrat, ada X, ada konstanta. Pangkat 4 koefisiennya 3, pangkat 3 koefisiennya min 1, X kuadrat pangkatnya 3. X, dia nggak punya X, tulis aja 0. Dia nggak punya konstanta, tulis aja 0. Ya, itu langkah pertama. Yang kedua, dibagi dengan ini. Kipin pakai angka X plus 2 aja deh. Kalau X plus 2 berarti X sama dengan min 2. Anda tanya, Kipin kenapa kok pakai X plus 2, kok nggak pakai 3X min 1? Mana-mana terserah, mau ini dulu boleh atau ini dulu boleh, itu terserah ya. Jadi sudah ya, sudah Kipin jawab di record, jadi Anda jangan panik. Langkah pertama, 3-nya ini turun, 3 kali min 2 berarti min 6, min 1 ditambah, selalu ditambah, min 1 tambah min 6 min 7, min 7 kali min 2 berarti 14, ini ditambah berarti 17, 17 kali min 2 berarti min 34, ini dijumlah min 34, min 34 kali 2 berarti 68, ini dijumlah 68, ini namanya sisa pertama. Next, sisa yang berikutnya dibagi lagi dengan 3X min 1. Kalau 3X min 1 itu artinya seperti ini. Kita lihat 3X min 1 equal 0, berarti minus 1-nya pindah ke kanan, berarti 1/3. Langkah pertama berikutnya sama, 3-nya turun, 3 kali 1/3 ini 1, ya 1. Ini dijumlah berarti min 6, min 6 kali 1/3 berarti min 2, ini dijumlah berarti 15, 15 kali 1/3 itu berarti 5, betul? Ini dijumlah berarti ketemunya min 29, ini namanya sisa. Nah, terus hasil baginya gimana Kipin? Ini loh hasil baginya, ini namanya hasil bagi. Ya, oh bisa dikecilkan, dibagi 3 semua, bisa dibagi 3 semua, berarti ini jadi 1 min 2 ini 5. Dikecilkan, kalau bisa dibagi-bagi ya, dibagi 3, bagi 3, bagi 3. Berarti hasil baginya adalah 1X kuadrat min 2X plus 5. Selesai. Nah, berarti jawaban hasil baginya X kuadrat min 2X plus 5. Anda lihat, X kuadrat min 2X plus 5, X kuadrat min 2X plus 5. Ini salah. Ini min 5, salah. Ini betul, ini betul, ini betul. Nah, tinggal lihat apakah pilihannya C, B, E. Next, sisanya gimana Kipin? Kipin bisa nyari sisa. Mau mencari sisa sama dengan P1 dikali S2 ditambah S1. Kenapa Kipin? Ya, membagi pertama dikali S2 tambah S1 dapat dari mana, teori mana? Anda tengok di polinomial kok Kipin ya. Kipin tulis sisanya sama dengan P1-nya adalah X plus 2 pembagi pertama, S2-nya adalah min 29, S1-nya adalah 68. Dan Kipin coba kalikan di sini ya, Kipin kalikan S sama dengan X kali min 29 berarti min 29X, 2 kali ini min 58 ditambah 68 berarti S-nya adalah min 29X, min 58 tambah 68 berarti plus 10, berarti min 29X plus 10. Jawabannya adalah C. Anda tanya, oh Kipin terlalu lama lah Kipin kalau memakai metode ini. Boleh Kipin ajari teorema yang kedua ya, jadi supaya Anda lengkap ya, supaya Anda lengkap. Anda mau pakai yang mana itu terserah, ada di tangan kalian, keputusan kalian, logik Anda. Cara yang kedua, kalau Kipin tulis memakai konsep seperti ini, 3X pangkat 4 plus min X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat, katanya dibagi dengan 3X kuadrat plus 5X min 2. Ini biasanya dikenal namanya Purokapit ya. Kipin nggak suka memakai teorema ini. Kenapa? Tingkat ketelitiannya itu besar sekali. Anda salah lihat salah. Cara konsepnya 3X pangkat 4 dibagi ini dibagi ini dulu, berarti ketemunya X kuadrat. X kuadrat dikali ini berarti 3X pangkat 4, X kuadrat kali ini berarti 5X pangkat 3, X kuadrat dikali ini berarti min 2X kuadrat. Ditulis, dikurangi ya. Inilah min X pangkat 3 dikurangi ini
berarti min 6x pangkat 3. 3x kuadrat dikurangi x pangkat 3. 3x kuadrat dikurangi ini berarti plus 5x kuadrat. Next ya. Min 6x pangkat 3 bagi 3x kuadrat adalah min 2x. Betul ya? Min 2x kali ini berarti min 6x pangkat 3. Min 2x kali ini berarti min 10x kuadrat. Min 2x kali ini berarti jadi plus 4x. Ya, kenapa kita nggak mau pakai ini? Karena ada aja siswa yang sering salah ngitung pengurangan. Ya, dia nggak bisa nyalakan karena mungkin mungkin panik, mungkin kesusu dengan waktu juga bisa jadi ya. Dikurangi lagi ini hilang, 5x kuadrat min berarti jadi 15x kuadrat. 0 dikurangi ini, nah ini yang biasa salah. Oh ini plus 4x salah. 0 dikurangi ini, kadang kelewat di situ min 4x. Makanya kita ngomong strategi tingkat kesalahan itu nggak harus pakai. Ya tetapi kadang-kala orang protes, pakai cara ini bisa, ya ini kita ngajari. 15x kuadrat dibagi ini berarti 15x kuadrat dibagi 3x kuadrat berarti plus 5. 5 kali ini berarti 15x kuadrat. 5 kali ini berarti 25x. 5 kali min 2 berarti min 10. Ipin tulis dikurangi ini hilang. Min 4x min plus berarti min 29x. 0 min berarti plus 10. Jadi sisanya adalah min 29x plus 10. Hasil baginya x kuadrat min 2x plus 5. Selesai. Ya, jadi lengkap ya. Anda mau pakai cara apapun, cara yang pertama silakan. Ipin tidak melarang ya, sepenting Anda mengerti. Oke, lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2 supaya persiapan TKA Anda siap gitu ya. Nomor 2, Ipin tulis soalnya. Kalau Anda butuh bukunya, Anda boleh CO di salah satu kontennya Ipin, ada bukunya, boleh silakan. Yang Ipin tuliskan supaya Anda juga tahu cara pembahasannya gimana. Diketahui di sini ya, diketahui polinomial Px sama dengan 2x pangkat 4 plus ax pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus b. Betul ya? Dia bilang jika px dibagi x min 1, sisanya katanya 11. Jika dibagi x plus 1, sisanya min 1. Kalau Ipin nggak nulis enak ya, tapi Ipin harus nulis supaya jadi record yang baik gitu ya. Maka dia bilang maka nilai dari 2a ditambah b adalah pilihannya A 13, B 10, C di sini 8, D di sini adalah 7, E di sini adalah 6. Nah, Anda boleh menjawab, nggak apa-apa Ipin tulisi soalnya ini. Tujuannya kita belajar sama-sama ya. Kalau Anda tidak membeli buku ya nggak masalah, Ipin tulis ya. Kalau Ipin nggak pakai tulis, cepet jawabannya tuh percuma. Live-nya ini tidak berarti begitu ya. Bagi yang hadir bisa belajar, yang tidak hadir nggak belajar, itu kasihan ya. Jadi Ipin berharap ini bisa di-record dan dibagikan ini biar sama-sama belajar mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, Ipin lanjut. Ipin punya bahasa gini, kalau aku punya PX, bahasanya gini, kalau PX dibagi dengan X min 1, dia bilang sisanya sama dengan 9. Kalau Anda selalu mengikuti kontennya Ipin mengenai polinomial, Ipin menulis ini punya arti. Kalau PX dibagi X min 1, sisanya 11, Ipin selalu ngomong bahasa. Artinya, ya kan? Artinya sisa sama 11, artinya P1 sama dengan 10. Loh, Ipin dari mana P1? X min 1 ini selalu sama dengan 0. Maka artinya P1. Ya, nah P1-nya berapa? Gampang. Mau nyari P1 Ipin masukkan di sini. Berarti 2
X-nya masukkan 1, 2, masukkan 1 berarti di sini A, masukkan 1 berarti di sini min 3, masukkan 1 di sini 5, di sini tetap B sama dengan 11. Berarti Kipin kalau ngitung A tambah B, A tambah B sama dengan equal 2 min 3 min 1 ditambah 5 berarti 4, 4 pindah ke kanan berarti jadi 7. Next, ya bahasanya seperti berikutnya. Kipin tulis kalau PX dibagi, Kipin tulis di sini kalau PX dibagi dengan X plus 1, ya sisanya katanya 11. Artinya P min 1 sama dengan 11. Bahasanya seperti itu. Jadi bukan arti PX dibagi X plus 1 sisa 11 maka itu bukan. Artinya P min 1. Dari mana P min 1? X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Dari mana teorema ini? Anda lihat di kontennya Kipin lengkap. Harus dari seri pertama. Anda dengarkan. Pasti yakin polinomial Anda goal. Yang dimaksud P min 1 gimana? Oh, secara spontan. Anda tidak perlu panik lagi. Kalau P min 1 tinggal masukkan X-nya. Lah ini kalau X. Kalau min 1 berarti min 1. Logik ya? Tak masukkan min 1 pangkat 4 berarti ketemu 2. Masukkan min 1 min A berarti min A. Dimasukkan min 1 berarti ini min 3. Dimasukkan min 1 berarti min 5 plus B sama dengan selesai. Kipin tulis min A plus B. Min A ditambah B sama dengan 2 min 3 min 1 min 5 min 6. Pindah ke sini berarti jadi 17. Persamaan ini dengan persamaan ini dieliminasi. Selesai. Kalau dieliminasi Kipin tulis berarti min A ditambah B sama dengan 17. A plus B sama dengan 7. Kipin diapakan? Enak ditambah lah ya. Min A plus A hilang. B plus B berarti 2B. 17 plus 7 berarti 24. Berarti B-nya ketemu 12. B-nya 12, maka A-nya 12 pindah, berarti A-nya min 5. Maka ditanya 2A plus B, artinya 2 kali min 5 min 10. Ditambah B 12, berarti jawabannya 2. Loh, kok tidak ada jawabannya? Loh, kok tidak ada jawabannya? Kipin coba cek ya, ada yang salah loh. Kenapa kok gak ada jawabannya ya? 2A, coba cek. A plus B nya sama dengan 7, ya. A plus B nya sama dengan 7. Kenapa kok gak ada jawabannya? Sebentar, Kipin cek. Gak usah panik ya. Kok gak ada jawabannya? Kita lihat, kita tes. Kalau dibagi, soalnya benar ya. Kalau dibagi dengan X plus 1, oh ini yang salah. Jika dibagi X plus 1 sisanya min 1. Kipin tulis 11, mohon maaf ya. Sama dengan min 1 dibagi dengan X plus 1 sisanya min 1. Oh kok Kipin tulis 11 ya? Min 1. Nah, Anda gak usah panik. Teorema konsep Anda sudah kena, tapi kok gak ada jawaban. Nah, Anda cek lagi soalnya. Sisanya 11 kalau dibagi ini, sisanya X plus 1 kalau sisanya min 1. Kipin tulis 11, kurang teliti. Oke ya? Berarti Kipin no problem. Kipin tulis lagi min A plus B, 2 min 3 min 1 min 5 min 6. Pindah ke sana ya, min 6 pindah ke sini berarti jadi 5. Paham ya? 2 min 3 min 1 dengan min 5 berarti min 6. Min 6 pindah ke sini plus 6 berarti cuma 5. Oke, Kipin tulis di sini adalah 5. A plus B-nya tetap sama 5 plus 7 berarti di sini adalah 12, maka B-nya didapat 6. 12 bagi 2. Kalau B-nya 6 berarti A-nya 1. Berarti 2 kali 1 berarti di sini Kipin tulis adalah 2. B-nya 6 berarti ketemunya 8. Jawabannya tarik. Oke, gampang ya. Next Kipin tulis ya. Jadi soalnya gampang, Anda gak perlu panik ya. Lanjut Kipin soal nomor 3 ya. Kipin lanjut soal nomor 3 ya.
Oke, Ipin tidak bisa baca satu persatu, mohon maaf ya. Supaya bisa terciptanya record yang baik, ya, polinomial ya, x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 15x plus k sama dengan 0 mempunyai, ya dia bilang mempunyai sepasang akar yang sama, ya, maka dia bilang maka nilai K adalah nah jawabannya A di sini min 72, B-nya adalah min 36, C-nya adalah 36, D-nya adalah 72, E-nya adalah 76 ya. Jadi semoga pelatihan TKA ini bisa menemani adik-adik pelajar seluruh Indonesia ya. Ipin berusaha mengadakan live ini, semoga menemani Anda belajar. Next, untuk menjawab polinomial ini soal nomor 3, Ipin bilang gini bahasanya, kalau pangkat 2, kalau Ipin punya pangkat 2 ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, teorema pasangan itu adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Secara logik ini harus Anda hafal. Kemudian ada hasil kali x1 kali x2 c per a. Nah, tapi kalau ini pangkat 3, kalau ini tulis ya, kalau pangkat 3 bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0, bahasanya adalah sama konsepnya. Cuma x1 tambah x2 ditambah x3 min b per a. Yang kedua, x1 kali x2, x1 kali x3, x2 kali x3 min b per a, c per a. Yang berikutnya adalah x1, x2, x3 min b per a, c per a, min plus min b per a. Nah, jadi pada saat Anda belajar ada ritme, Anda belajar min, Anda belajar dengan ritme, pasti Anda mengerti. Tidak mungkin lupa. Jadi Kipin terus ini pakai apa? Nanti kalau pangkat 4 juga sama. X1, X2, X3, X4. Ya kan? X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1, X4 per 2 kali perkalian min B per A, C per A. Terus perkalian yang ketiga X1, X2, X3, X1, X2, X4, X2, X3, X4 min B per A, C per A, min B per A. Yang next X1, X2, X3, X4 min plus. Oke? Lanjut supaya ritmenya kena. Nah, ini cara pengerjaannya gini, gimana Kipin? Gampang. Dia bilang ada sepasang akar. Kalau sepasang akar yang sama itu artinya X1 sama dengan X2. Anda tanya, kenapa kok X1 sama dengan X2? Boleh enggak X1 sama dengan X3? Itu terserah kamu. Lu mau X1, X2 boleh, X1, X3 boleh, X2, X3 itu terserah. Terus cara kerjanya gimana? Yo, aku pakai teorema ini. Kan kita punya X1 tambah X2 ditambah X3 adalah min B per A. Min B per A, kita tulis min B per A. X1-nya tak isi X2, betul ya? Berarti X2 ditambah X3 min B per A. AB berarti min 2 per A1. Berarti Ipin tulis 2x2 ditambah x3 sama dengan min 2. Ipin tanya, bisa enggak memakai teorema ini? Enggak bisa. Terus gimana Ipin? Ya tak tahu. Ya Ipin mengerjakan secara nalar. Ipin boleh saja seperti ini. Tapi kalau Anda smart, Anda bisa lihat langsung kelihatan bus. Ya Anda lihat. Next, ada rumus yang kedua berikutnya adalah dia selain ngomong X1 tambah X2 tambah X3, kita memakai rumus adalah X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3. Betul kan? Berdasarkan teorema tadi di sini, X1, X2, X1, X3, X2, X3, C per A. Betul ya? C per A. C per A. C-nya berapa? Ipin tulis C di sini. A, B, C, B. Betul ya? A, B, C. Berarti C-nya adalah min 15. Min 15 per 1. Berarti Ipin tulis di sini adalah min
15. Benar ya? Oh ya kan, C per A berarti C nya min 15. Terus gimana Kipin? Ya tak tulis X1 nya ini tak tulis jadi X1 langsung, nggak di X2, berarti X2 kuadrat ditambah X1 nya kali 0 jadiin X2, berarti X2 X3. Betul ya? Di sini adalah X2 X3 sama dengan min 15. Next, Kipin tulis X2 kuadrat ditambah ini berarti jadi 2X2 X3 sama dengan min 15. Oh, berarti ini benar aku lakukan. Aku lakukan di sini dieliminasi, disubstitusi X3 sama dengan min 2, pindah 2X2 nya pindah ke kanan X2. Anda tanya kenapa Kipin kok gak X2 sama dengan? Ya kalau mungkin ada siswa yang menanyakan itu boleh, tapi Anda bisa menghitung X2 sama dengan nanti dalam perperan susah. Jadi lebih baik yang tunggal single X3 sama dengan min 2 dipindah ke kanan min 2. Habis itu dari gini X3 nya dimasukkan ke sini. Berarti Kipin tulis X2 kuadrat ditambah 2X2, X3 nya Kipin ganti ini. Berarti min 2 X2 sama dengan min 15. Kipin tulis di sini X2 kuadrat, X2 kuadrat 2X2 kali ini berarti min 4X2, X2 kalikan ini berarti min 4X2 kuadrat sama dengan min 15. Gampang ya? Terus Kipin tulis ini dengan ini berarti Kipin tulis min 3X2 kuadrat min 4X2 min 15 pindah ke kanan plus 15 sama dengan 0. Usahakan di dalam factorize, usahakan jangan ada minus kalau ilmu perkalian Anda lemah. Berarti Kipin tulis jadi 3X2 kuadrat plus 4X2 min 15 sama dengan 0. Anda faktorkan. Nah, kadangkala ada siswa untuk memfaktorkan ini pun masih bingung. Kipin ajari cara pemfaktorannya mungkin Anda kalau sudah level ke 12 harusnya bisa. Tetapi Kipin dapat case-case tertentu kelas 12 pun belum bisa menghitung pemfaktoran. Ini yang bikin Kipin kecewa. Caranya Kipin tulis di sini, Anda bisa lihat di kontennya Kipin sudah bikin ya. X2 plus 4X2 min 15. Kipin tidak memakai cara yang distributif. Kata distributif itu cuma anak yang smart saja yang bisa. Ya, Kipin maunya semua orang bisa, yang lemah bisa. Caranya gini, 3 dikali ini, tidak perlu tahu 3 kali min 15 itu berapa, tidak perlu tahu. 3 kali min 15 kalau orang smart langsung tulis min 45. Kipin tidak perlu tahu. Anda cukup tulis 3 titik min 15. Cukup ya, tidak perlu final answer-nya. Anda cukup tulis 3 titik min 15. Setelah itu Anda kalau bisa Anda jabarkan nilainya perkalian itu. 15 kalau dipecah berarti min 3 kali 5. Nah, berarti Anda harus menghitung combine antara 3 bilangan ini. Kalau dikali di jumlah hasilnya 4, kira-kira berapa? Bikin tulis ini dan ini. Loh, ini minnya dioper ke sini min 5. Berarti 3 kali 3 9, ini min 5. Berarti artinya 9 dengan min 5 dibagi 3x kuadrat, 3x2 ya. Selalu dibagi depan. Anda bisa sederhana simplify, berarti ini jadinya 3, ini X2. Maka jawabannya X2 plus 3. X2 plus 3, 3X min 5. 3X2 min 5. Selesai. Ya, itulah adalah tipe pemfaktoran, tidak terlalu sulit. Terus gimana Kipin? Tulis X2 nya sama dengan min 3. Ini benar, tapi kita ngambil yang positif aja kayaknya ini nilainya yang frontal aja. X2 nya min 3 loh. Ini kalau aku ketemu X2 terus aku ngitungnya gimana? Pakai rumus lagi, nggak perlu. Akar itu berasal dari sini. Ya, jadi kalau misalnya akarmu sudah ketemu X2 mu sudah ketemu min 3. Anda gak usah pakai teori lagi, capek. Langsung masukkan di sini min 3, berarti min 27. Min 3 masukkan di sini 9 kali 2 berarti 18.
Masukkan di sini min 3 berarti 45 plus K sama dengan 0. Selesai. Selesai begitu aja. Ya, min 27 18 berarti sama dengan 0. Selesai. Selesai begitu aja. Ya, min 27 18 berarti ini berapa? Ini min 27 18 berarti min 9. Min 9 dengan ini berarti adalah 36 plus K sama dengan 0, berarti K-nya hasilnya min 36. Gampang ya? Ya, jadi Kipin ngomong tidak terlalu ribet, ya, Anda butuh belajar konsep. Ya, lanjut Kipin nomor 4. Jadi nggak usah pakai teorema lagi. X1, X2, X3 itu adalah rumusnya adalah min B per A, C per A, min B per A. Terlalu lambat, oke? Jadi pertama kali mungkin dieliminasi substitusi. Next, ya nomor 4 Kipin tulis ya. Nomor 4 ya, Anda tidak beli buku juga tidak masalah. Di sini sudah Kipin catat baik-baik ya. Di sini ada tulis daerah ya. Daerah asal. Daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi Hx sama dengan akar. Di sini ada tulis X kuadrat plus 2x min 3 dibagi x min 4 agar terdefinisi adalah pilihannya A adalah Ipin nggak usah tulis notasinya ya, Ipin langsung tulis 1 begini supaya hemat waktu ya. Di sini 4 ya, x elemen real ya pasti ya. B di sini ada tulis x lebih kecil min 1, koma 3 di sini x nggak ada sama dengannya ini 4. Oke, yang C di sini adalah x lebih kecil daripada min 3, koma 1 di sini x lebih kecil 4. D di sini adalah 1 ya, x lebih kecil daripada 3 1 sampai 3, koma di sini x lebih besar daripada 4. Next, E adalah min 3 antara x-nya min 3 sampai dengan 1, koma x lebih besar 4. Nah, untuk menjawab soal ini Anda perlu tahu daerah asal itu bahasanya katanya domain. Seandai kata nanti ditanya domain fungsi Hx agar terdefinisi ya, sebenarnya bahasa kata terdefinisi ini kayak aneh ya. Harusnya nulisnya hitunglah domain ya. Kalau namanya domain pasti terdefinisi gitu ya. Nah, kata domain, bahasa domain itu adalah sebenarnya adalah nilai x yang mungkin. Nilai x yang mungkin agar nantinya ini punya hasil. Nah, nilai x yang mungkin, kata domain itu sebenarnya bahasa nalar. Kalau siswa domain itu apa? Adalah suatu variabel ini bla 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 bla, nggak ngerti. Tetapi kalau kamu bilang, kalau kita kasih infonya ke pelajar, domain itu adalah x ini piro, tak masuk no piro, nanti dia punya hasil. Nah, itu namanya domain. Nah, terus kenanya gimana Kevin? Kalau aku x-nya tak masukkan angka 4, dia tidak punya hasil. Kenapa? Tak masuk no 4, 4 kurangi 4 0. Sesuatu dibagi 0 itu adalah infinite. Ya, jadi 4 ini tidak boleh. Terus gimana Kipin? Nah, Kipin sudah ada di kontennya Kipin untuk mencari domain itu ada 9 tahap. Ada 9 variasi. Apakah dia soal linear? Apakah dia berupa fraction? Apakah dia soalnya akar? Apakah di dalam akar ada fraction? Apakah dia log? Apakah dia ln? Apakah dia eksponen? Anda bisa tengok di videonya Kipin lengkap. Jadi Anda pada waktu belajar ketemu soal ini Anda bisa tahu, oh ini tipe akar yang ada per. Nah, berarti di dalam akar syaratnya, kalau ada akar syaratnya di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Selesai. Kita bikin x kuadrat ditambah 2x min 3 per x min 4 lebih besar sama dengan 0. Terus gimana? Ya faktorkan dong, faktorkan. Ini mengenai inequality, berarti perkalian min 3 jumlahnya 2 berarti x plus 3 x min 1
di sini adalah X min 4 lebih besar 0, kita pakai kata HNHT. Harga 0, harga tidak 0 ya. Berarti nulisnya X sama dengan min 3, X sama dengan 1, X tidak boleh sama dengan 4. Kenapa? Kalau sama dengan 4 ya infinite. Jadi Kipin tulisnya adalah Kipin bikin garis bilangan min 3 dihitamkan karena ada sama dengan 1 dihitamkan, 4 tidak dihitamkan. Ngecek pakai angka supaya menemukan angka plus dan min. Pakai angka berapa? Kipin selalu berpatokan sebelah kanan. Ada angka 100, masukkan 100 plus, masukkan 100 plus, masukkan 100 plus, habis ini plus, habis plus melewati 4 ini pangkat ganjil berarti min, selalu berubah tanda. Melewati 1 ini pangkat ganjil berarti asalnya min, ini jadi plus. Berikutnya juga cara konsepnya seperti itu ya. Nah, Anda kepengen tahu kok bisa gak plus 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 atau plus min plus, Anda lihat mengenai inequality ini lengkap ya. Karena dia lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, berarti yang diminta adalah tanda positif. Jawabannya min 3, di sini X antara min 3 dengan 1, di sini X-nya lebih besar daripada 4. Pilihannya adalah Anda perhatikan min 3, 1, X4, berarti jawabannya D. Paham ya? Gampang ya? Oke, lanjut Kipin soal nomor 5. Gampang ya, Kipin lanjut. Sekarang soal nomor 5 ya. Semoga bisa cepat selesai ya. Oke. Dan Kipin bagikan downloadnya langsung ya. Di sini nomor 5 diketahui gx function gx ada 2 variabel. Di sini gx mencakup 2x min 7 untuk dia bilang untuk x lebih kecil 0. Next. Terus di sini ada bilang gx itu bisa min 3x kuadrat plus 4x plus 1 untuk x-nya lebih besar 0 ya. Jadi kalau lebih besar 0 Anda bisa pakai ini ya. Tapi kalau lebih kecil 0 Anda bisa pakai ini. Dan hx diketahui ya. Hx diketahui adalah 2x min 8 untuk X. Kipin nggak usah tulis untuk ya. Ini artinya domainnya kesuwen min 1. Terus di sini adalah 2x kuadrat min 2x plus 4, x lebih besar min 1. Dia bilang hasil dari ya, hasil dari, kata hasil itu ring, hasil dari gx ditambah hx untuk ya, untuk x lebih besar 5. Jawabannya A ya. Di sini jawabannya A. Kipin tulis G ditambah H. Di sini X sama dengan 4x plus 1. B di sini ada tulis G plus H. X sama dengan 2x kuadrat min 3. Terus di sini ada C, buka kurung G plus H. X sama dengan min 3x kuadrat plus 6x plus 9. B di sini ada G plus H. X sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 5. E di sini ada tulis G plus H. X sama dengan equal x kuadrat plus 2x plus 5. Jawabannya kira-kira yang mana? Nah, Anda bisa jawab kalau seperti ini. Oh, kita kira-kira Gx Hx untuk x lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar daripada 5 berarti kita jawabannya adalah Gx yang memakai yang ini. Dan ya, jadi x lebih besar daripada 5 kita bisa memakai ini. Terus lebih besar daripada 5 kita bisa memakai yang ini. Jadi kalau cuma ditanya G tambah H gini, ya sudah kita nulis Gx. Berarti Gx yang kita tulis adalah min 3x kuadrat plus 4x plus 1 ditambah biasa aja Hx nya berapa? Yang lebih besar 5 ya kita pakai yang ini kan. Berarti ditambah 2x kuadrat min 2x plus 4. Berarti kalau kita jumlah min 3x kuadrat ditambah ini berarti min x kuadrat, 4x ditambah ini berarti jadi 2x, 1 tambah 4 berarti 5. Berarti jawabannya
min X kuadrat plus 2X plus 5, berarti jawabannya B. Kipin lanjut. Ya. Soal ini kurang menarik. Jujur soal ini Kipin mengatakan kurang menarik. Seandai kata soal ini Kipin ubah dengan graf ini, misal contoh. Kalau Kipin punya F0G, di sini adalah Kipin kasih misalnya adalah min 2. Ya, seandai kata min 2 dengan grafik seperti ini, maksudnya apa Kipin? Aku pikir, kalau aku punya F0G, X itu artinya teorimanya adalah F buka kurung Gx. Betul ya? Nah, kalau aku punya F0G ini adalah min 2, berarti Kipin bisa tulis F buka kurung G min. Betul ya? Nah, ini menarik, kita belajarnya jangan ini doang. Nah, artinya G min 2, kita lihat G min 2, domainnya min 2. Yang nilai X-nya lebih kecil, yang nilai X-nya min 2 mana? Ini tidak berlaku, yang berlaku di sini. Berarti G min 2 Kipin tulis di sini adalah F buka kurung, berarti memakai metode ini 2 kali min 2, min 4 dikurangi 7, berarti hasilnya adalah F min 11. Kalau F min 11 itu gimana? Kita lihat, jangan F ini H, sorry, Kipin sorry, ini H ya, bukan FH, sorry, H, ini H, oke. Sorry, ini H ya, ini H, ini H. Ya. Nah, kalau umpama ditanya H-11 itu yang mana? Yang lebih kecil. Min 11 domainnya mana? Ya pakai yang ini. Ya kan? Yang min 11 itu kan lebih kecil dari min 1. Berarti Kipin tulis H-11 adalah 2 kali min 11 setiap X diganti min 11. Berarti 2 kali min 11 dikurangi 8, berarti min 22 min 8 sama dengan min 6. Oke, jadi soal ini lengkap ya. Kalau diketahui seperti ini, Anda bisa langsung expand. Kalau soal seperti ini, langkah apa yang Anda kerjakan? Anda sudah bisa. Oke, lanjut ya. Jadi kita belajarnya tidak separuh-separuh ya. Supaya siap TKA, Anda jangan jadi momoknya TKA ya. Jadi TKA Anda bisa sukses. Nomor 6, Kipin lanjut. Nomor 6 ini soalnya mengenai harga mutlak ya. Di sini ada nomor 6 yang ngomong ya, dia bilang diketahui dia bilang X lebih kecil min 3 ya, lebih kecil min 3, dia bilang bentuk setara. Ya, bentuk yang setara dengan bentuk yang setara dengan di sini ada tulis harga mutlak. Apa itu? 1 dikurangi satu lagi harga mutlak 1 ditambah 3X harga mutlak tutup. Harga mutlak lagi adalah titik-titik, pilihannya A sama dengan min 2 min 3X, pilihan B adalah min 3X, pilihan C adalah 2 min 3X, pilihan D adalah min 2 plus 3X, pilihan E adalah 3X. Nah, caranya gimana kalau menyelesaikan ini? Nggak usah panik ya, nggak usah panik. Ini tulis di sini. Yang kita lihat itu ini loh. Dengan domain X lebih kecil min 3, kita nulis. Yang kita kejar itu adalah harga mutlaknya ya. Yang kita kejar itu adalah harga mutlaknya. Anda gak usah panik, yang kita kejar adalah harga mutlaknya. Nah, kalau aku punya tadi di situ adalah X lebih kecil daripada min 3, ya betul ya. X lebih kecil daripada min 3, berarti aku nulis ini. Harga mutlak ini bisa tak keluarkan. Harga mutlak ini aku bisa keluar. Di sini ada tulis 1 plus 3. Ini punya dua arti. Bisa dua arti, artinya gini. Kalau 1 plus 3X ini lebih besar daripada 0, yang 1 plus 3X ini lebih kecil. Ya. Jadi kita lihat dulu konsepnya. Kalau kita kejar ini berarti artinya 3X ya.
satunya pindah ke sana, min 1. Berarti X-nya adalah min 1/3. Kalau kita nulis ini nggak usah panik, ini berarti dibalik aja, berarti min 1/3. Nggak usah panik. Kalau ini min 1/3, ini min 1/3, cuma tanda dibalik. Nah kita lihat, X lebih kecil min 3. Min 3 itu apakah terletak di sini atau di sini? Min 3 itu berlaku di sini, berlaku di bagian kedua atau bagian pertama? Oh, min 3 ini terletak di bagian ini. Kalau ini artinya negatif. Kalau negatif artinya di dalam harga mutlak ini artinya min. Ya, harga mutlak ini artinya min. Berarti harga mutlak ini dia bisa ngomong gini. Sorry, Kipin dulu gini. Kalau X-nya lebih kecil 0, berarti di sini bisa artinya min 1 plus 3 X. Kalau di sini adalah 1 plus 3X ya. Jadi kalau dia punya dua kemungkinan. Nilai harga mutlak itu bisa bernilai plus kalau dia lebih besar daripada 0, dia bisa bernilai negatif kalau dia lebih kecil. Jadi maksudnya Kevin tulis ini. Kalau di sini karena di sini min 3 berarti konsepnya negatif, berarti harga mutlak ini Kevin tulis min 1 plus 3. Nah ya, Kevin tulis lagi, berarti Kevin tulis lagi 1 min berarti jadi plus 1 plus 3. Berarti Kevin bisa tulis adalah 2 plus 3. Kita lihat 2 plus 3. Loh, kita lihat lagi di sini. Ya kita lihat lagi 2 plus 3X ini apakah kita dipecah menjadi gimana? Kevin tulis di sini 2 plus 3X ini bisa artinya 2 plus 3X, bisa juga min 2 plus 3. Jadi kita bisa punya artinya, bisa plus, bisa min. Ini dipakai kalau di sini ada syaratnya adalah, nah Kevin tulis perbagian supaya Anda ngerti. Kita bisa mengartikan artinya ini kalau 2 plus 3X ini lebih besar 0, kalau ini adalah 2 plus 3X lebih kecil 0. Kalau ini kita hitung berarti 2X lebih besar min 2, X-nya min 2/3. Kalau di sini berarti min 2/3. Kita lihat, oh tetap min 3 itu di posisi ini, berarti ini juga bernilai min. Maka ini jawabannya adalah min 2 min 3X. Min 2 min 3X berarti jawabannya A. Oke, jadi konsep permainannya seperti itu ya. Jadi harga mutlak ini bisa punya dua kemungkinan, bernilai positif dan bernilai negatif. Kalau dia bernilai positif, kalau range domainnya adalah lebih besar daripada min 2/3. Kalau dia bisa bernilai negatif, kalau domainnya adalah lebih kecil min 2/3. Karena soalnya di sini adalah dia mengatakan lebih kecil min 3, berarti yang mencondong yang negatif. Kalau negatif berarti function ini menjadi min 2 plus 3X, berarti jadi min 2 min 3X. Jawabannya A. Lanjut ya, Kipin lanjut Kipin nomor 7 ya. Lanjut nomor 7 ya. Lanjut Kipin nomor 7 ya. Semoga pelatihan TKA ini bisa bermanfaat. Oke ya. Jadi Anda bisa bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin nggak ngerti ya, sekarang menjadi mengerti, yaitu syukur Anda yang memberkati ya. Di sini ada tulis jumlah umur ya, jumlah umur anak ya, jumlah umur kakak ya, jumlah umur kakak. Apa ini maksudnya? Jumlah umur kakak dan jumlah umur kakak dan 3 kali umur adik ya, 3 kali umur adik adalah 38 tahun. Next, selisih, dia bilang selisih umur kakak dan umur adik, umur kakak dan umur adik adalah 6 tahun. Jika umur kakak adalah X dan umur adik adalah Y ya, maka persamaannya Ipin langsung singkat ya, maka persamaannya
yang sesuai pilihannya A, Kipin tulis ya, berarti XY. Di sini ada nulisnya adalah 31, 3 min 1, buka kurung di sini 386. 386. Next, B di sini ada tulis XY, metriknya adalah min 1/4, min 1/4, min 3/4, terus di sini min 1/4, di sini 1/4 dikali di sini adalah 386. Next, C Anda mau bikin silakan ya. Di sini C, di sini ada tulis XY sama dengan metrik min 1, min 1, min 3, 1 dikali di sini ada tulis 386. Oke? Next, yang D Kipin tulis di sini D sama dengan XY ya. XY sama dengan metriknya adalah 1/4 ya, 3/4 min 1/4 min 1/4 dikali 386. Oke, kelihatan ya. Next, Kipin geser ya, kelihatan ya. Yang E di sini ada tulis XY sama dengan metrik 1/4 min 1/4 min 3/4, terus di sini 1/4 dikalikan adalah 386. Nah, untuk menjawab soal ini caranya gimana Kipin? Ya enggak tahu, Anda coba lihat di sini. Kalau Kipin di sini ada tulis ngomong begini, kalau kakak dianggap E, adik dianggap Y, kita konsentrasi di sini. Jumlah umur kakak berarti adalah X. Ya, jumlah umur kakak X dan 3 kali umur adik berarti X plus. Kipin geser ya, Kipin geser aja di sini supaya enak kelihatan ya. Kalau di bawah mungkin tidak kelihatan ya, kena note ya. Oke, Kipin langsung tulis di sini ya. Jumlah umur kakak berarti Kipin tulis adalah X ditambah ya, X ditambah 3 kali umur adik berarti 3Y sama dengan 38. Selisih umur kakak dan adik berarti X min Y sama dengan 6. Selesai. Terus kalau dibikin secara metrik nulisnya begini, 1, 1, 1, 1, 3 min 1, 3 min 1 dikalikan ini adalah XY, jawabannya adalah 386. Nah, kalau mau mencari XY berarti secara frontal, mau menghilangkan metrik ini dipindah berarti dia inverse. Ya, berarti Kipin tulis adalah 1, 1, 3 min 1 inverse dikali 38. Nah, sekarang yang jadi masalah untuk mencari inverse ini Anda harus tahu. Untuk mencari inverse itu kan rumusnya adalah seperdeterminan, Kipin tulis aja, dikalikan adjoint dikalikan 38. Ya. Determinannya mana Kipin? Yang namanya determinan adalah 1 per rumusnya inverse, 1 per determinan kali adjoint. Yang determinannya adalah 1 kali min 1 dikurangi min 3. Yang namanya adjoint adalah ini ditukar min 1, 1, ini stay tapi dikasih min 1 min 3 dikali di sini 386. Nah, Anda bisa tulis, Anda bisa lihat. Terus jawabannya Kipin tulis di sini adalah, Kipin tulis di sini XY tetap XY ya, sama dengan 1 dibagi min 1 min 3 min 4 1/4. Min 1/4 dikalikan ini berarti 1/4, min 1/4 dikali ini berarti 1/4, min 1/4 dikali ini berarti 3/4, min 1/4 kali 1 berarti min 1/4. Jawabannya di sini 386. Mana jawabannya metriknya? Anda bisa lihat 1/4 ini salah, 1/4, 3/4 min 1/4 38.
6. Oh, sebentar, Ipin cek. Ini pilihannya 386 atau 38? Oh, Ipin yang salah nulis, ini 386. Oke, 386 berarti jawabannya adalah dadu. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya adalah dadu. Ini bukan 86. Oke, ya. Jadi Anda harus paham ya. Anda harus gampang ini soalnya. Berikutnya next ya, Ipin mohon maaf ya. Anda kalau mau beli bisa di JO aja, terserah mau di seller manapun terserah. Nomor 8 ya, nomor 8. Di sini ada tulis ya, diketahui metrik P. Diketahui metrik P ya, metrik P sama dengan 0, min 6, 1 dan 5. 0, min 6, 1 dan 5. Dia bilang dan I adalah metrik identitas. Metrik identitas. Oke, paham? Dia bilang nilai dari apa ini? Oh, nilai dari harga mutlak ini dia bilang ada P min. Oh, Ipin tak kelihatan ini P min apa ini ya? P min 2i kalau tidak salah. P min 2i ya. Oke, dikalikan P min 3i ya. P min 3i harga mutlak ini adalah jawabannya di sini A min 6, B adalah min 3, C adalah 0, D adalah 3, E adalah 6. Anda mau bikin silahkan ya, karena mumpung PKA masih jauh ya, Ipin cuma bisa membantu cara pembahasannya. Nah, untuk menjawab seperti ini gampang. Anda lihat ada P min 2i, Ipin tulis P min 2i ya. Yang namanya P Ipin tulis lagi ulang 0 min 6 1 5. Yang namanya I itu adalah 1001 ya. Kalau tak kalikan 2 berarti Ipin tulis langsung ya. 2 kali ini berarti 2 kali 0 0 2. Kalau dihitung berarti P min 2i 0 min ini berarti Ipin hitung adalah ketemunya min 2, 1 kurangi ini berarti 1, min 6 kurangi ini berarti min 6, 5 kurangi 2 berarti 3. Ini adalah P min 2i. Next, bagaimana kalau P min 3i? Ipin tulis P min 3i. Sama konsepnya berarti ini 0 min 6, 1, 5 ya. Kalikan 3 berarti Ipin tulis di sini 3 0 0 3. Kalau dihitung berarti 0 min 3 berarti di sini min 3. Betul? 1 kurangi 0 berarti 1, min 6 kurangi 0 min 6, 5 kurangi 3 berarti ketemu 3. Nah, di sini berarti di sini ada tulis Ipin tulis ya. Berarti kalau mau nyari P min 2i dikali dengan P min 3i, Ipin tulis P min 2i nya adalah Ipin bikin metriknya ini min 2, min 6, 1, 3 dikali metriknya ini adalah min 3, 1, min 6, 2. Betul? Nah, kalau Ipin hitung, kalau perkalian metrik Anda tinggal nulis ini apa sih ya? Kalau perkalian metrik Anda tinggal nulis baris kali kolom. Bahasa Ipin, baris kali kolom. Baris 1 kolom 1 min 2 ini berarti min 2 kali min 3 6 ditambah min 6 0 ya. Ipin ulang lagi, baris 1 kolom 1 min 2 kali min 3 6 ditambah 1 kali min 6 min 6 min 6 0. Next, baris 1 kolom 2 min 2 kali 1 min 2 plus 2 berarti 0. Next, baris 2 kolom 1 18 min 18 min 18 berarti 0. Next, baris 2 kolom 2 min 6 plus 6 berarti ketemunya 0. Oke, nah artinya seperti P min 2i, P min 3i ada harga mutlak, itu artinya determinan.
Determinannya berapa? Determinannya 0 kali 0. 0 dikurangi 0 kali 0, 0. Berarti jawabannya 0. Hasilnya adalah C. Ya, jadi bahasa kata ini, bahasa harga mutlak ini adalah determin. Bahasa harga mutlak ini adalah determinan. Ya, karena ini pas 00 ya enak jawabannya, tapi kalau nggak 00 berarti Anda harus hitung. Oke, lanjut ya. Kita lanjut di soal nomor 9. Oh, masih metrik lagi. Enak kalau harusnya kalau dapat soal metrik harus berbahagia ya. Nomor 9, simulasi yang kedua ini. Jika metrik A ya, jika metrik A adalah 1 min 1 1 1 dan metrik B adalah 0 1 1 0 ya, maka hasil, dia bilang maka hasil ya, hasil dari operasi A plus B dikali A min B ya, terus apa ini hasil operasi, kita tulis ini aja A plus B ya dikali A min B dikurangi A min B, A plus B adalah ya, jawabannya adalah A. Di sini adalah 0110, terus adalah B di sini adalah min 1001. Anda silakan mau nyoba. C di sini ada 4, ada 4 kali metrik min 1001, terus ada D di sini ada 8 kali min 1001, di sini ada E adalah 16 min 1001. Nah, Anda mau jawab silakan ya, untuk mumpung sambil belajar persiapan TKA. Memang masih jauh tapi setidaknya bisa nemeni Anda belajar gitu ya. Oke, lanjut kita tulis sebentar, maaf sebentar ya. Oke, kita cek dulu. Oke. Ya, untuk ngerjakan itu caranya gimana Anda bisa? Nah, kita tulis, kita nulis aja lah A plus B langsung ya, kita langsung A plus B, metrik A plus B 1 ditambah 0 1, 1 tambah 1 berarti 2, min 1 tambah ini 0, ya 1 tambah 0 1. Sebenarnya kita mau pakai teori mah bisa ya, cuma dengan satu teorema, dengan suatu teorema, apakah Anda mampu gitu ya, daripada Anda tidak mampu tampaklah banyak hafalan, main konsep aja. A plus B kita hitung manual, A min B kita hitung manual ya. A min B 1 dikurangi 0 1, 1 dikurangi 1 0, min 1 dikurangi 1 berarti min 2, 1 min 1 min 2 ya, 1 dikurangi 0 1. Nah, ini dikurangi A plus B, A min B dengan A min B, A plus B sama enggak? Enggak sama. Berarti Kipin bisa tulis 1 0 min 2 1 ya, dikali di sini 1 2 0 1. Oke, kita manual aja. Kalau kita bikin ini nggak sampai semenit setengah ya, Pak, nggak sampai semenit setengah ya. Jadi aman, ramu aman. Terus kita ngitung baris kali kolom, kita hitung 1 kali 1 1 ditambah min 4 berarti min 3, 1 0 ditambah 2 berarti 2, 0 min 2 0 plus 1. Lanjut ya, dikurangi baris kali kolom 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, min 2 plus 0 min 2, min 4 plus 1 min 3. Anda mau kepingin tahu kok bisa Kipin pakai bahasa seperti itu, Anda tengok mengenai metriknya Kipin. Pasti oke. Kipin lanjut tulis, next Kipin tulis min 3 dikurangi ini berarti min 4, 2 min min berarti 0, min 2 min min. Oh tadi 2 min plus ya. Oh 0 benar, min 2 min min berarti plus berarti ini 0, 1 min min berarti ini ketemu 4. Jawabannya min 4 4. Oh kok ada? Oh ini
jawabannya C. Kalau ini tak kali 4, min 4. Tak kali 4, 0. Tak kali 4, 0. Tak kali 4, 4. Jadi jawabannya ada cari. Oke, lanjut ya. Lanjut Ipin soal nomor 10 ya. Oke, mohon maaf kalau Ipin tidak bisa bacakan satu persatu ya. Terima kasih yang sudah mau belajar. Dan semoga live ini sangat bermanfaat, bisa menemani Anda dalam belajar persiapan TKA nomor 10 ya. Jangan khawatir, Ipin pasti bagi recordnya. Kalau mungkin orang lainnya mungkin di save ya, disimpan. Ipin bagi. Nah, Ipin tidak motong-motong, Ipin tidak kurang-kurang, hasilnya semuanya sama. Ya, jika vektor P ya, jika vektor P sama dengan 2i ditambah 3j dan Q sama dengan 4i min 3j plus K, maka dia bilang maka 2p ditambah 4i sama dengan pilihannya A di sini 20i ditambah 6j min 4k, B di sini adalah 20i ya, dikurangi 6j min plus 4k, C di sini ada 16i ya, 16i plus 6j plus 2k. Anda boleh dibuat, nanti dicocoki jawabannya. D sama dengan 16i min 6j plus 2k. E adalah 16i min 6j min 2k. Oke, kalau ada soal vektor seperti ini kayaknya Ipin gampang ya. Jadi kalau ada soal dia bilang 2p ditambah 4i secara vektor, 2pp nya tahu ini langsung boleh, berarti 2 kali 2i berarti 4i, 2 kali 3 berarti jadi 6j, plus 4q berarti 4 dikali 4i berarti 16i, 4 dikali 0 min 3 berarti min 12j, 4 dikalikan k berarti 4k. Berarti kita gabung antara i, j, k. 4i dengan 16i berarti 20i, ya 6j dengan min 12j berarti min 6j plus 4k. Berarti jawabannya adalah 20i min 6j plus 4k, jawabannya B. Seandai kata ditanya 2p plus 4i nilainya berapa, ini namanya besaran. Seandai kata soal ini ditanya besaran, berarti Anda tinggal tulis sama seperti ini. Langkah berikutnya tinggal di square root 20 kuadrat ditambah min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti ya. Jadi misal ini kita belajar nilai. Kalau ditanya seperti ini untung-untungan, tapi kalau diminta harga mutlak berarti Anda tetap seperti ini, terus Anda square root. Lanjut ya, next. Ya, jadi nanti dia bilang berapakah sudut antara P dan I, itu ada rumusnya lagi. Oke, kita lanjut nomor 11 ya, nomor 11 ya. Nomor 11 Ipin mungkin sampai di halaman 51, berarti sampai posisi 15 ya. Mungkin Ipin sampai nomor 15 ditirukan, dan Ipin harus mengajar ya. Nomor 11 ya, nomor 11 di sini ada tulis diketahui A. Diketahui vektor A sama dengan min 2i plus 8j plus 4k. Vektor B diketahui adalah PI ya, PI ya benar ya, PI atau PJ, sebentar kita cek. PI plus 4k ya, 4k nggak kelihatan di sini ya, antara fotokopinya I sama J kayaknya iya, coba Ipin cek ya. Coba permisi Ipin cek B-nya itu sebentar ya. B-nya itu adalah PJ. Oke ya. Ya PJ. Ya ini PJ bukan PI, PJ ya. Ya PJ. Terus dia bilang gini, jika panjang proyeksi vektor ya, panjang proyeksi
vektor A pada B adalah 8. Maka nilai P kuadrat min 2P plus P kuadrat min 2P plus 1 adalah pilihannya A min 4, B adalah min 3, C-nya adalah 3, D-nya adalah 4, E-nya adalah 6. Coba silakan Anda buat supaya Anda sama-sama latihan. Ada dua konsep. Kalau dia bilang panjang vektor, panjang proyeksi vektor, ini pada ini dengan proyeksi vektor, tidak ada kata length, tidak ada kata panjang, berarti dia vektor. Ya. Nah, kalau dia bilang ada kata panjang A pada B, Ipin langsung tulisnya. Panjang A pada B itu rumusnya adalah A dot B dibagi besaran. Tapi kalau dia nggak ada kata panjang, proyeksi A pada B berarti A dot B dibagi besaran B kuadrat dikali vektor. Konsep cuma ada 2 tipe. Ya, jadi Anda kalau belajar tengok di mengenai vektornya Kipin detail, jadi supaya Anda belajar di TKA lolos ya. Dia bilang panjang A pada B adalah 8. Berarti Kipin tulis 8 sama dengan A dot B, A-nya ini Kipin tulis dah min 2, 8 Kipin tulis ya. Kipin suka kalau vektor Kipin naik bentuknya seperti ini ya. Min 2, 8, 4. Jadi min 2, 8, 4 dikali dot vektor B, I-nya tidak ada 0, P 4. Oke, dibagi akar ini kuadrat 0, ini kuadrat P kuadrat, ini kuadrat berarti 16. Langsung ya. Terus gimana Kipin? Ya sudah, dihitung aja. Min 2 kali 0, Kipin tulis taruh di atas ya. Berarti 8 sama dengan min 2 kali 0, 0, 8 kali P berarti 8P, betul? 4 kali ini berarti 16 per akar, ya, akar P kuadrat plus 16, P kuadrat plus 16 dikali silang 8, square root P kuadrat plus 16, di sini adalah 8P plus 16, semuanya dibagi 8 aja, sederhana kan? Berarti ini jadi square root masih P kuadrat plus 16, ini dibagi 8 berarti P dibagi 8 jadi 2. Untuk menghilangkan akar square root ini berarti kamu dikuadratkan berarti jadi P kuadrat plus 16 sama dengan P plus 2 tutup kurung kuadrat. Hitung P kuadrat plus 16 sama dengan P kuadrat P kali 2 dikali 2 berarti 4P ditambah 2 kuadrat 4. Kipin dapat dari mana? Wah, kalau namanya penjabaran tuh levelnya jauh ya. Anda bisa tengok di video ini ya. P kuadrat dengan P kuadrat hilang berarti 16 sama dengan 4P ditambah 4. P 4-nya pindah sana 12 sama dengan 4P berarti P-nya hasilnya 3. Kalau P-nya 3 yang ditanya adalah P kuadrat min 2P plus 1. Berarti 3 kuadrat 9, 2 kali 3 berarti min 6 ditambah 1 berarti 10 min 6 ketemunya 4. Jawabannya adalah B. Susah enggak? Tidak susah ya. Sebenarnya konsep aja. Lanjut ya. Nomor 12 ya. Lumayan kalau sampai 15 nomor berarti Anda sudah belajar simulasi sekitar 30% ya. Nanti kita lanjutin lagi 16 sampai berikutnya. Jadi supaya jadi dalam satu record ya, supaya jadi nanti supaya jadi satu folder. Oke? Simulasi yang pertama sudah Anda bisa lihat di sini ya. Sudah Kipin tulis di VT. Nomor 12 ya, sudah Kipin bagikan. Nomor 12 di sini ada tulis lagi diketahui vektor A sama dengan 3i plus J min 5K dan vektor B diketahui adalah min I plus 2J min 2K. Terus dia bilang proyeksi, nah ini ya, proyeksi
vektor ortogonal, gak penting kata ortogonal ini, gak penting. Yang penting dia ngomong ada kata proyeksi vektor atau panjang proyeksi vektor. Aku gak penting kata ortogonal, gak usah pusing ya. Dia bilang B pada A adalah, jawabannya A. Di sini ada min I plus 2J min 2K. B di sini ada min I plus 2J min 2K. C di sini ada 9/35 buka kurung 3I plus C min 5K. Oke ya. Yang D di sini ada gila 11/35. Nggak tahu yang benar yang mana ini. 3I plus C min 5K. Yang E-nya adalah 3/7 buka kurung 3I plus C min 5K. Aslinya capek tulis soal ini. Kalau punya langsung tulis caranya enak ya. Cuma kalau di record terus yang nggak ikut lab mau belajarnya gimana caranya ya. Jadi kasihan juga ya, jadi kalau mau berbagi bagi langsung sekalian ya, sekalian capek. Oke, lanjut. Kipin tadi sudah bilang ada 2, ada namanya panjang vektor. Kata panjang vektor A pada B, terserah mau A pada B, B pada A, itu terserah. Yang penting panjang vektor ini pada ini sama proyeksi vektor. Nah, di sini nggak ada kata panjang proyeksi. Anda nggak usah bingung ortogonal. Dia bilang proyeksi B pada A, berarti B didot no A dibagi besaran A square kuadrat dikali vektor A. Selesai. B ini berapa? Kita hitung. B di sini Kipin tulis min 1 2 min 2. Min 1 2 min 2. Min 1 2 min 2 dikali A. A-nya adalah 3 1 min 5. 3 1 min 5. Oke, dibagi akar. Kalau harga mutlak itu ono akar ya. Akar ani ini kuadrat. Langsung Kipin tulis ya. 9 ditambah ini kuadrat 1 ditambah ini kuadrat 25. Langsung ya. Tutup kurung, katanya kuadrat. Nah, oke. Lanjut dikalikan A-nya sama juga 3 1 min 5. Kipin naikkan ke atas. Boleh ya, Kipin naik ke atas. Berarti proyeksi B pada A. Berarti Kipin tulis sama dengan yang Kipin naikkan ke atas. Min 1 kali 3 min 3 ditambah 2 kali 1 2 ditambah min 2 kali min 5 berarti plus 10. Betul? Ya, dibagi 9 tambah 1 10, 10 tambah 25, 10 tambah 25 akar 35 dikuadrat no berarti 35. Akarnya hilang. Di sini ada tulis 3 1 min 5. Berarti Kipin bisa tulis adalah min 3 tambah 2 min 1, min 1 tambah 10 itu adalah 9/35. Artinya 3 ini artinya 3I, 1 ini adalah J, 5 min 5 ini artinya min 5K. Berarti jawabannya 9/35 3I plus J min 5K. Jawabannya adalah garis. Oke, gampang ya. Lanjut Kipin soal nomor 13 ya. Lanjut, kurang 2 nomor ya. Kurang 3 nomor. Tahan. Ya, Kipin sudah capek ya. Nomor 13. Di sini ada tulis 13 diketahui. Diketahui persamaan. Ya, persamaan 3x min 4y sama dengan 15 ditranslasi. Dia bilang ditranslasi oleh T32 ya. Lalu
lalu didilatasi ya dengan pusat 0,0 dengan faktor skala dengan 0,0 dengan faktor skala bernilai 3. Maka persamaan bayangannya adalah, nah jawabannya Anda bisa tulis jawabannya A 3x min 4y min 18 sama dengan 0, B di sini 3x plus 4y plus 45 sama dengan 0, C di sini ada tulis 3x min 4y min 45 sama dengan 0, D di sini 3x plus 4y min 48 sama dengan 0, dan E yang terakhir 3x min 4y min 48 sama dengan 0. Anda silakan kalau mau belajar silakan menjawab. Nah, Kipin jawab begini. Anda bisa tengok mengenai dilatasi mengenai transformasi Kipin. Kipin punya cara yang tepat tanpa Anda belajar memakai metrik ya. Sebenarnya konsep-konsep ini kalau multiple choice ini Anda memakai metrik, Anda habis waktu. Betul ya? Nah, Kipin punya gini. Kipin bahasanya gini. Kalau aku punya 3x min 4y sama dengan 15 ditranslasi 32, itu Kipin punya maksud. Artinya kalau ditranslasi 32 Kipin nggak pakai x, y, x. Artinya setiap x diganti x min 3. Setiap y diganti y min 2. Bahasanya Kipin seperti itu. Selesai. Kipin ulang. Kalau ditranslasi artinya setiap x diganti x min 3, setiap y diganti y min 2. Kalau ini min 2 berarti setiap y diganti y plus 2. Kalau ini 2 berarti y min 2. Selesai. Gak usah pakai teori 5. Kita hitung. 3 kali x, 3x. Agak cepat bisa ya. 3x min 4y. Itu gabung. Ini min 9. Ini plus 8. Berarti min 9 plus 8 itu min 1. Min 1 pindah ke sini berarti jadi 16. Paham ya? Ya, jadi Kipin nggak usah nulis lagi ya. Sama dengan 16. Nah, kalau sudah sama dengan 16, katanya dilanjutkan dengan dilatasi pusatnya 0,0. Pusatnya 0,0 ya. Koma dengan skala faktor. Scale faktornya adalah 3. Kipin juga punya teoremanya. Gak usah apa. Kecuali kalau ini bukan 0,0, 3,4. Nah, berapa Kipin kalau 3,4? Anda coba tengok di video ini. Ya, itu keren. Ya. Nah, ini karena pusatnya di 0,0, Kipin langsung nulis gini. Setiap X diganti sepertiga X. Setiap Y diganti sepertiga Y sama dengan 16. Selesai. Semuanya tak kalikan 3, berarti nanti ketemu 3x min 4y sama dengan 48. Oke, Kipin izin minum dulu. Berarti 3x min 4y sama dengan 48. Berarti jawabannya adalah E. Ya, jadi bahasanya sederhana. Jangan diputer-puter. Ini gampang kalau soal seperti ini, mudah. Tidak usah panik dengan teoritis. Jangan mau dibohongi sama teoritis. Ini main konsep saja. Lanjut nomor 14. Ya, jadi nomor 14. Anda kepingin tahu mengenai transformasi, Anda bisa lihat di video kita. Ini lengkap kok ya. Nomor 14 ini sudah berusaha membuatkan teorema-teorema mengenai transformasi. Ini bagikan gratis. Enak, jadi belajar Anda cukup kuota saja ya. Jika titik P, jika titik nomor 14, dua nomor lagi ya. Jika titik 4, min 8 ya dicerminkan
ya, dicerminkan, ya, dicerminkan terhadap, ya, dicerminkan terhadap, ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6, dilanjutkan, ya, dilanjutkan rotasi, ya, rotasi pusat. Wih, nah ini gak iso Pak pakai metrik dengan rotasi pusat 0,60 derajat. Wah, maka hasilnya adalah wah ini, ya, jawabannya A. Kipin tulis min 4 ditambah 4 akar 3, 4 min 4 akar 3. B, di sini ada tulis min 4 ditambah 4 akar 3, min 4 akar 3. C, di sini adalah 4 plus 4 akar 3, 4 min 4 akar 3. D, di sini adalah 4 min 4 akar 3. Akar 3 atau akar 5 ya? Akar 3 ya. Min 4 akar 3, ya. E, di sini adalah 4 ditambah 4 akar 3, min 4 ditambah 4 akar 3, ya. Jadi susah loh kalau mau bikin satu teorema mau di-record itu susah, ya. Ya. Kipin nggak mungkin, Kipin mau live setiap hari itu nggak mungkin. Kok sepenting Anda, aku ulangan integral trigonometri, Anda lihat di filenya Kipin ada mengenai integral trigonometri. Anda dengarkan dari seri pertama sampai seri 15. Anda pelajari, dengarkan pelan-pelan, itu berlanjut kontinu. Lama-lama Anda pasti mengerti, ya. Jadi kalau nggak di-record sayang, kita mau nge-live mau berapa kali integral, ya kan nggak mungkin. Ya. Jadi mungkin kalau yang lain-lainnya mungkin berbaginya harus berbayar. Kipin sudah open, itu sudah Kipin open. Kipin bukakan, memang sengaja supaya orang-orang pelosok itu bisa mengerti, ya. Matematikanya lemah, bisa ngikuti kontennya Kipin. Puji Tuhan kalau dia bisa mengerti, ya, dengan gratis lagi, ya, tidak berbayar. Lanjut Kipin tulis, ya. Kalau aku punya 4,-8 dicerminkan terhadap X sama dengan 6. Teoremanya Kipin bilang gini, kalau aku punya X, Y dicerminkan ke X sama dengan L, teoremanya adalah 2 kali L min X, Y. Selesai. Kalau seandainya kata Kipin punya 2X plus 3Y sama dengan 6 dicerminkan di X sama dengan 5, artinya 2 kali 5 10 min X, depannya ini adalah 2 plus 3Y sama dengan 6. Selesai. Kalau ini soalnya garis, dicerminkan, direfleksi di X sama dengan L. Selesai. Konsepnya, teoremanya 2 kali 5 10 min X, berarti koefisien X-nya diganti 10 min X. Gampang. Aku nggak tahu kalau di tempat kalian memakai konsep apa, nggak tahu. Di tutor kalian nggak tahu memakai konsep apa. Kalau ini main logik ini, maka Anda ikuti di transformasinya gitu, ya, supaya Anda bisa mengerjakan cepat. Nah, kalau di sini X sama dengan 6, berarti jawabannya adalah berupa X-nya 2 kali 6, 2 kali 6 12, 12 kurangi 4. Kipin tulis kayak 2 kali 6 dikurangi 4, min 8. Berarti jawabannya adalah 12 min 4 adalah 8, min 8. Habis itu dirotasi dengan pusat 0,0, di sini 60 derajat. Waduh, ya, kalau 60 derajat, kalau jujur kalau dengan 60 derajat Anda harus memakai konsep metrik. Loh Kipin, kalau tadi Kipin bilang nggak pakai metrik, loh kalau nggak pakai metrik ya nggak iso Pak, nggak bisa. Tapi kalau 90 derajat langsung nalar masuk, ya. Nah, kita punya teorema gini, kalau kalau dirotasi itu kita punya teorema. Di sini adalah cos alfa, di sini min sin alfa, di sini sin alfa. Wah. Nah, ini teorema, ya. Berarti mau jawab ini Kipin tulis adalah cos 60. Di sini min sin 60.
di sini sin 60 setara metrik ya. Langsung ya, kita nggak usah nulis lagi habis waktu, dikali 8 min 8. Nah, ini titik. Ini bayangannya adalah X, X. Jawabannya Kipin tulis berapa? X. Jawabannya Kipin tulis berapa? Berarti Kipin tulis metriknya. Cos 60 itu berapa? Setengah. Ini min setengah akar 3. Di sini adalah setengah akar 3. Di sini adalah setengah. Di sini adalah 8 min 8. Jawabannya adalah Kipin tulis baris kali kolom setengah kali 8 berarti 4. Kita taruh sini ya, setengah kali 8 berarti 4, ditambah ini kali ini berarti 4 plus kali ini berarti 4 plus 4 akar 3, iya dah? Betul ya? Koma, baris kali kolom, taruh di sini ya, baris kali kolom, setengah akar 3 kali 8 berarti 4 akar 3 ini 4, berarti jawabannya adalah 4 plus 4 akar 3. 4 plus 4 akar 3. 4 plus akar 3 ini betul, tapi di sini 4 akar 3 min 4. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah 4 plus 4 akar 3 di situ adalah 4 akar 3 min 4. Ya. Jawabannya ini. Yang terakhir. Ya, Ipin jadi jawabannya begini dengan buku ini. Dengan buku ini kita jawab langsung satu garis begini. Ada 15 nomor, nanti di lab berikutnya sampai 30 ya. Kalau Kipin bahas semua, Kipin nanti tidak ngajar ya, soalnya Kipin harus sebentar lagi harus ngajar. Oke, lanjut Kipin nomor 15 ya. Hanya ya, tapi apakah mengerti cara penulisannya kita nggak tahu, versinya masing-masing ya. Nomor 15 di sini garis dengan persamaan. Garis dengan persamaan. Garis dengan persamaan 2x plus y plus 4 sama dengan 0 dicerminkan ya, dicerminkan terhadap garis y sama dengan x ya, dan dilanjutkan ya, dan dilanjutkan dengan transformasi. Nah, ini nggak bisa, harus memakai memakai metrik ya, dengan transformasi, dilanjutkan dengan transformasi yang bersesuaian dengan metrik apa ini, di sini ada tulis 1021, maka persamaan adalah titik. Jawabannya A. Di sini adalah x min 2y plus 4 sama dengan 0. B. Di sini adalah x plus 2y plus 4 sama dengan 0. C. Di sini ada x plus 4y plus 4 sama dengan 0. D. Di sini adalah y plus 4 sama dengan 0. E. Di sini adalah x plus 4 sama dengan 0. Nah, Anda mau menjawab silakan ya, Kipin tidak melarang. Anda mau menjawab boleh, monggo silakan. Nah, kalau ada metrik seperti itu, langkah apa yang kita lakukan? Nah, ya, sebenarnya Kipin bisa ada dua metode seperti gini ya. Kalau kita bikin secara frontal di sini, artinya kalau aku punya 2x plus y plus 4 sama dengan 0, kalau dicerminkan di y sama dengan x, gitu kan, dia bilang. Terus kemudian dilanjutkan secara berikutnya, dia bilang dilanjutkan transformasi dengan transformasi 1021, berarti 1021 kan. Ya kita bisa bikin sih sebenarnya. Kita bisa bikin metriknya itu berapa. Nah, tapi di sini kan dia bilang metrik. Aku bisa loh bikin ini di transformasi kalau dia sama dengan ini. Nggak usah pakai metrik ini kali metrik ini lagi, waktu. Lah kalau aku punya 2x
2x plus y plus 4 ditransformasi y sama dengan x, ya gampang lah, x jadi y jadi x ditambah 4 sama dengan 0, selesai. Wes gak usah diputer-puter, kamu udah puter-puter tambah diputer-puter tambah entek waktu, ya tambah entek waktu. Nah terus jadi masalah sekarang ini ditransformasi menjadi 1021. Caranya gimana bikin? Aku bikin gini. Di sini adalah x aksen y aksen. Secara konsep, ya. Secara konsep x aksen y aksen. Kita tulis berarti kita tulis x aksen y aksen sama dengan metriknya ini 1021 dikalikan x, ya secara frontal x. Kipin pernah cerita di transformasi. Anda perlu tahu trik-triknya Kipin. Kalau aku mau mencari bayangan, aku mesti melakukan dengan cara inverse. Tetapi kalau bayangannya diketahui, aku tidak perlu melakukan. Makanya Kipin tanya, paling gampang diketahui bayangan atau paling gampang diketahui mula-mula? Kalau Anda mengerti, berarti bukunya kena. Muridnya Kipin ngomong gini, paling gampang mister kalau diketahui bayangan. Kalau diketahui bayangan, itu paling mudah. Berarti benar. Tapi kalau ngomong, paling gampang itu diketahui persamaan mula-mula, itu salah. Karena konsep pengerjaannya ribet. Ya, nah ini, diketahui mula-mula, mencari bayangan ribet, bukan ribet. Ya memang konsepnya maksudnya ribet ya, tapi kalau diketahui bayangan nih itu lebih gampang, simpel. Ya, nah cara bikinnya Kipin di sini x, supaya di sini dalam aksen berarti Kipin tulis mau nyari xy berarti ini tak inverse 1201 tak inverse dikalikan bayangannya x aksen y aksen. Kipin tulis di sini mencari inverse adalah 1 per determinan. Kipin nggak usah nulis lagi ya. 1 per determinan dikalikan adjoint. Determinannya berapa? 1 kali 1 1 dikurangi ini kali ini 0 ya. Dikalikan adjoint ini ditukar 1 1 pas sama 1 1. Ini tidak ditukar tapi kasih min. Stay tapi kasih min. 0 dikasih min ya 0. 2 kasih min ya min. Baru Kipin tulis di sini x aksen y aksen. Kipin tulis di sini berarti ini x y sama dengan 1 per 1 ya 1 ya 1. Terus Kipin tulis di sini baris kali kolom 1 kali ini berarti x aksen ditambah min 2 y aksen. Ini kali ini 0 ditambah ini berarti y aksen. Maksudnya seperti ini. Kipin tulis di sini ya, bayangannya tadi ini adalah x aksen y aksen, berarti bayangannya berapa? OY-nya ini diganti y aksen, berarti 2 y aksen ditambah x-nya diganti x aksen min 2 y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Aksennya hilangkan aja, tidak usah panik. Ini dengan ini hilang, jadi ketemu x ditambah 4. Ya kata aksen itu hanya identity, jadi hanya menunjukkan itu bayangan. Ya, maka aksennya Kipin hilangkan, jawabannya adalah x. Bayangannya adalah x plus 4. Jadi aksennya Anda hilangkan. Kipin ulang lagi, artinya setiap y diganti y aksen, setiap x diganti dalam x aksen min 2 y aksen, ini hilangkan. X aksen ditambah 4 aksen itu semua merupakan identitas, menunjukkan bahwa di sini bayangan. Berarti jawabannya adalah x plus 4. X plus 4 berarti jawabannya. Ya, oke cukup Kipin ya. Semoga recordnya jadinya bagus dan Kipin segera akan bagikan ke kalian. Oke, terima kasih. Ya mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca dan satu persatu. Tujuan utama daripada live ini cukup satu, yaitu supaya terciptanya record, dan record ini Kipin akan bagikan secara gratis untuk seluruh pelajar Indonesia ya, supaya untuk punya basic caranya gimana sih untuk menjawab, untuk menemani mereka di dalam
mengikuti ujian PKA. Semoga bisa membantu para pelajar mempersiapkan PKA dengan baik. Oke, thank you. Kita mau pamit. Ditunggu live-nya berikutnya dan ditunggu hasil recordnya. Thank you. Bye-bye.